Tubuh King Hai sepenuhnya disegel oleh lelaki tua berambut putih dan rekannya. Doki di dalam tubuhnya bahkan telah berhenti mengalir saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, matanya yang tajam tiba-tiba beralih ke Xiaoyan dan tertawa dingin. Jika kamu berani menyakitiku yang lama, itu sama saja dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls. Aku yang lama tidak tahu seperti apa latar belakangmu, tetapi menyinggung Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh. Keke, kata-kata yang sombong sekali. Apakah aula jiwa sehebat itu? Pria berambut putih di sampingnya tertawa aneh ketika mendengar kata-kata King Hai. Kelompok Xiaoyan melangkah di udara kosong dan berhenti di depan King Hai. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan berkata, bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, aula jiwa tetap tidak akan membiarkanku pergi. Oleh karena itu, ancamanmu tidak berguna bagiku. Setelah berbicara sampai titik ini, mata Xiaoyan beralih kedua tetua di sisi King Hai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, aku telah merepotkan kalian berdua. Keke, ini hanya perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih pada kami. Ketua berpakaian hitam itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er menyeringai. Matanya yang cerah menatap King Hai yang tampak ganas dan bertanya, Xiaoyan Gege, bagaimana rencanamu menghadapi tetua terhormat dari aula jiwa ini? Mari kita segel dia. Seorang tetua terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan besar bahkan aula jiwa akan merasa sakit hati jika mereka kehilangan dia. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak dan akhirnya memberikan saran. Kau ingin menyegel diriku yang dulu? Dalam mimpimu? Ekspresi King Hai menjadi ganas saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Seketika, dia tertawa terbahak-bahak dan dingin. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan Doki di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha melepaskan diri dari belenggu dua tua berpakaian hitam itu saat melesat melalui tubuhnya dengan liar. Hati-hati, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Sun Er berubah saat melihat penampilan King Hai. Dia meraih Xiaoyan dan menariknya dengan kecepatan kilat. Wajah lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berambut putih itu tampak muram. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai. Banyak suara, gerutu, lembut terdengar dan kabut darah samar merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Kita tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik di aula jiwa. Kedua tetua berpakaian hitam itu mengerutkan kening setelah gagal menghentikan penghancuran diri King Hai meskipun mereka sudah berusaha. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka segera mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit King Hai setelah mereka berdua mundur. Matanya juga menonjol keluar. Benang-benang darah mengalir keluar darinya. Energi liar dan tirani disalurkan ke seluruh tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Darah segar semakin banyak mengalir di tubuhnya. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat akhirnya terdengar di depan mata banyak orang. Dagingnya meledak, dan energi ledakan yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, bahkan kelompok Xiaoyan hanya bisa menundukkan tubuh mereka. Kekuatan dari penghancuran diri seorang Douzun elit cukup menakutkan. Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi yang seperti badai itu terus berlanjut selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum akhirnya menghilang. Baru pada saat itulah warna gelap yang menutupi langit menghilang. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan menatap badai energi yang perlahan menghilang. Dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu kejam. Lelaki tua ini telah menghancurkan dirinya sendiri tanpa membiarkan Xiaoyan mengatakan sepatah kata pun. Seorang Douzun elit tidak akan mati semudah itu. Penghancuran diri seperti ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, aula jiwa tidak akan kesulitan untuk menciptakan tubuh lain untuknya. Tian Huozunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Dia adalah contoh terbaik dari hal ini. Oleh karena itu, dia membicarakan masalah ini dengan penuh wibawa. Xiaoyan mendesah pelan. Semua rubah tua ini bukanlah orang biasa. Itu hanya jika jiwanya bisa lolos. Sun Er di sampingnya tersenyum saat Xiaoyan mendesah. Dia menoleh saat mendengar kata-katanya, hanya untuk melihat mata air musim gugurnya tertutup oleh warna keemasan. Cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Pupil mata emas Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian, tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong.
Mata indahnya terangkat. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di area kosong yang telah dia lihat. Api berwarna emas menempel di tangannya saat api itu menghantam area kosong di depannya dengan kejam. Ruang itu beriak setelah pukulan ini dilayangkan. Ruang itu terbelah dan membentuk retakan spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er melengkung ketika garis spasial itu muncul. Kekuatan hisap melonjak keluar. Kelompok Xiaoyan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba keluar dari garis retakan itu. Setelah itu, tubuh spiritual ilusi ditarik keluar dari ruang itu sendiri. Tubuh spiritual itu baru saja muncul ketika ia melemparkan pukulan ke arah Sun Er dengan ekspresi kejam. Namun, suara mendesis meletus ketika tangannya menyentuh api berwarna emas itu. Teriakan memilukan yang tajam bergema di langit. Sun Er tersenyum tipis. Ia melambaikan tangannya dan api berwarna emas itu pun keluar. Setelah itu, api itu melilit jiwa King Hai. Api berwarna emas itu terus-menerus menyelimuti tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Sun Er dan api itu pun menyusut dengan cepat. Tubuh spiritual itu pun menyusut dengan cepat di tengah teriakan memilukan yang tajam. Sesaat kemudian, tubuh itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang gumpalan api emas itu dengan tangannya dan bergegas turun, mendarat di samping Xiaoyan. Dia melemparkan api itu kepadanya dan tertawa pelan. Xiaoyan gege, aku akan memberikannya kepadamu. Xiaoyan menerima kotak cahaya itu dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dengan meminjam Valen Heart Flame, ia mampu mendeteksi jiwa itu. Namun, ia tidak mampu menjangkau jauh ke dalam celah spasial itu. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ia memasukkan gugusan cahaya ke dalamnya dan mengusapkan jarinya ke mulut botol. Sebuah nyala api melingkar yang tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, ia mengembalikan botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Dozun mungkin akan sangat berguna baginya di masa depan. Api hati yang jatuh? Apakah tetua pertama Suqian menjadi marah karenamu? Sun Er melirik api yang tak terlihat itu. Matanya melengkung membentuk bulan sabit saat dia menutup mulutnya dan tertawa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa getir. Jika kamu tidak muncul kali ini, kemungkinan besar aku akan kesulitan melarikan diri kali ini. Hei, Nona muda menerima berita tentangmu segera setelah kau melangkah ke wilayah Central Plains. Setelah itu, dia mengabaikan pertikaian di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Baru setelah berlari melintasi separuh Central Plains kami tiba di sini. Untungnya, kau baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda pasti akan benar-benar meledak. Keke, sejujurnya, aku yang tua ini belum pernah melihat Nona muda marah. Pria tua berambut putih di sampingnya melengkungkan mulutnya dan tertawa. Lin tua. Rona merah samar muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Keke, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Lelaki tua berambut putih itu buru-buru melambaikan tangannya ketika mendengar teriakan Sun Er. Setelah melihat penampilan Sun Er yang malu seperti gadis kecil, dia bertukar pandang dengan tetua berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya mendesah pelan dalam hati. Sun Er selalu mempertahankan emosi yang tenang dan seperti sumur tua di alam Gu. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, bersama dengan status istimewanya, menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Namun, mereka tidak pernah menyangka dewi muda yang seperti gunung es itu akan menunjukkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang bernama Xiaoyan ini. Hal ini membuat mereka berdua merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, sungguh sulit jika Xiaoyan ingin bersamanya. Bahkan jika dia adalah keturunan orang itu. Namun, lupakan saja masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak sekali jenius muda yang marah dari klan Gu yang akan melangkah maju. Sasaran mereka pastilah Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat wajah Sun Er yang sedikit memerah. Hatinya sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er terpisah oleh jarak yang sangat jauh, Sun Er selalu memperhatikannya. Perasaan ini tidak diragukan lagi telah tumbuh sangat dalam. Xiaoyan merasa sedikit gembira dan bangga saat memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti bunga teratai murni yang tidak wajar. Mungkin karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan sulit menyebabkan emosinya berfluktuasi.
Bahkan jika menyangkut masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang hatinya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini dapat sepenuhnya menguasai emosinya, Xiao Yan telah meninggalkan jejak yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini akhirnya memungkinkan Xiao Yan untuk berhasil menarik Dewi yang sempurna ini, yang diinginkan oleh banyak orang, ke dalam pelukannya. Jika saja semua hal itu tidak terjadi saat mereka masih anak-anak dan jika semuanya berjalan normal, Xiao Yan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er selanjutnya, kemungkinan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam hati Dewi yang sudah dewasa ini. Namun, tidak ada yang namanya jika. Saat ini, Xiao Yan telah menanamkan kesan yang dalam di hati Sun Er. Ketika menyangkut siapapun atau hal apapun yang berhubungan dengan Xiao Yan, penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh akan otomatis menghilang. Hal ini pula yang menyebabkan kedua tetua itu mendesah emosional. Tangan Xiao Yan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan 3 perubahan misterius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Yi, yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan. Berdasarkan instingnya, dia tampaknya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda meningkat. Batuk. Xiao Yan terbatuk pelan sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan Xiao Yi. Yi ini adalah Xiao Yi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Yi ini Sun Er. Xiao Yi dan Sun Er tersenyum tipis tanpa ada persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka melangkah maju. Kedua wanita itu mengulurkan tangan putih mereka yang seperti batu giok dan dengan lembut menjabatnya di depan mata Xiao Yan. Senyum yang muncul di wajah Xiao Yan setelah melihat keduanya berjabat tangan tiba-tiba menegang karena ia menemukan aliran douqi berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Dua wanita luar biasa telah memulai perbandingan naluriah di depan Xiao Yan selama pertemuan pertama mereka. Aliran qi berwarna abu-abu yang aneh dan api berwarna emas bertabrakan pelan di tempat kedua tangan mereka bersentuhan. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya berbaur pelan. Suara mendesis kecil dan riak energi meletus dari titik kontak. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini membuat lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Xiao Yi dan keterkejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya tidak kalah dari Sun Er. Selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan Xiao Yi. Douzun muda yang elit seperti itu memang cukup mengejutkan. Apa yang begitu bagus tentang lelaki kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Yan di sampingnya juga mengalami perubahan ekspresi karena pertarungan mendadak antara Xiao Yi dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia hendak memisahkan kedua wanita itu dengan paksa, tangan seperti giok yang tadinya saling menempel itu perlahan-lahan ditarik mundur. Aliran douqi berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat menyebar. Sudah lama aku mendengar bahwa tubuh racun menyedihkan milik Xiao Yi Jiji benar-benar kuat. Tubuh itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah merawat Xiao Yan Gege selama kurun waktu ini. Yi Sun Er dengan lembut melangkah mundur, mengusap tangannya dengan lembut, dan berbicara sambil tersenyum tipis. Saya juga mendengar Xiao Yan menyebut-nyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, kamu memang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran kamu selalu ada dalam pikirannya. Xiao Yi menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat saat berbicara, Xiao Yan dapat merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir dalam hatinya. Kedua wanita ini memiliki modal untuk merasa bangga. Yang satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Dou di kuno. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar bahwa mereka berdua menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita yang luar biasa? Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mari kita semua beristirahat sejenak. Lagi pula, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sun Er dan Xiao Yi mengangguk pelan setelah mendengar perkataannya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya dan mendarat di kediaman klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang saat banyak sekali tatapan mata yang mengawasi mereka.
Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi gempar setelah kelompok Xiaoyan menyerbu. Pertarungan yang menggetarkan jiwa hari ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh Central Plains seperti angin. Ye Zong dan semua anggota klan Ye bergegas maju setelah kelompok Xiaoyan mendarat di kediaman klan Ye. Setelah pertempuran yang mengejutkan hari ini, Ye Zong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiaoyan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es dipaksa mundur dengan putus asa meskipun telah mengirimkan semua orang terkuat mereka. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiaoyan. Meskipun dia jelas mengerti bahwa sebagian besar dari ini disebabkan oleh kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa mampu memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Wajah Xinlan dipenuhi kegembiraan saat melihat Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia menunjuk Sun Er dan berkata kepada Xinlan. Ini Sun Er, kurasa kau juga pasti pernah mendengar tentangnya. Hehe, salah satu pendiri, Gerbang Pan. Senior Sun Er. Sebagai anggota, Gerbang Pan, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentangnya? Xinlan menutup mulutnya dan tertawa nakal. Sun Er juga terkejut saat mendengar jawabannya. Wajahnya yang anggun segera menampakkan senyum lembut yang membuat jantung para pemuda dari klan Ye berdetak kencang saat dia berkata dengan lembut. Ye Keke, jadi kamu juga murid dari Akademi Dalam. Penatua Ye Zong, bisakah kau mengatur tempat untuk kita mengobrol? Xiaoyan menyeringai dan menoleh ke Ye Zong. Keke, Tuan Xiaoyan benar-benar tahu cara bercanda. Masalah sekecil itu tentu saja bukan masalah. Ye Zong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia sendiri yang memimpin jalan di depan. Xiaoyan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, Xiao Yi, dan yang lainnya mengikutinya. Halaman itu masih dipenuhi banyak anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda menunjukkan ekspresi iri ketika mereka melihat kedua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan masing-masing. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiaoyan mampu menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, apa yang perlu disesali jika seseorang hidup sampai pada kondisi seperti itu dalam hidup? Xiaoyan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah pimpinan Ye Zong, mereka semua berjalan ke ruang pertemuan klan Ye. Ye Zong dengan bijaksana memimpin orang-orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu duduk, meninggalkan tempat ini untuk kelompok Xiaoyan. Xiaoyan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Akibat dari 3 perubahan misterius cukup hebat. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan besar dia sudah lama tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Xiaoyan Gege, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiaoyan sambil bertanya dengan suara lembut. Aku harus menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Kekuatan tangan Xiaoyan yang memegang cangkir teh tanpa sadar meningkat. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiaoyan Gege seharusnya Yao Zunze, Yao Chen, dari dulu, kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dia telah melakukan beberapa penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia mengetahui identitas Xiao Lao. Xiaoyan mengangguk sedikit. Yao Chen? Pria tua berpakaian hitam di sampingnya sedikit tercengang saat mendengar nama itu. Seketika, matanya melirik Xiaoyan dengan heran. Dia berkata, ya tidak disangka dia adalah gurumu. Keterampilan penyulingan obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Douqi ini. Keke, benar juga. Saat itu, kami juga pernah bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah douzong biasa saat itu. Pria tua berambut putih lainnya juga tertawa dan mendesah penuh emosi. Xiaoyan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er yang sedang berpikir keras, lalu bertanya, ya ada apa? Aula jiwa pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah kejadian hari ini. Mereka bahkan mungkin akan memindahkan tempat di mana mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika kau berani pergi ke sana, kemungkinan besar kau hanya akan menyerahkan dirimu ke tangan mereka. Sun Er ragu sejenak dan menjawab. Jangan meremehkan aula jiwa ini. Klan Guku telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak melukai inti mereka. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki 2 douzon ini di sisimu,
kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Aula Jiwa jika kau tidak merencanakan dengan baik. Pria tua berambut putih itu juga mengingatkan. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Statusmu sedikit unik bagi klan Gu kami. Sebelum kau memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, aku yang tua merasa bahwa yang terbaik adalah kau tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya pelan. Meskipun dia tidak yakin apa arti unik, dia tahu bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, giok dewa kuno Toushi yang ada padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa sebaiknya tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan mengundang bencana yang fatal. Oleh karena itu, Xiao Yan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan gege, kekuatan aula jiwa jauh lebih besar dari apa yang telah kau lihat. Karena itu, kau tidak boleh ceroboh. Masalah penyelamatan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er sedikit serius. Ia takut Xiao Yan akan pergi menyelamatkan Yao Lao sekarang dalam kecerobohannya dan berakhir di tangan Aula Jiwa. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Aula Jiwa adalah giok dewa kuno Toushi di tangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya telah memperlihatkan semua kekuatan di sekitarnya. Dengan saluran informasi Aula Jiwa, kemungkinan besar mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akan kehilangan seluruh kelompoknya bersama dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiao Yan yang memegang cangkir teh mengencang sedikit. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan yang ia biarkan Yao Lao tetap berada di Aula Jiwa, akan menjadi hari tambahan penderitaan. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Sun Er mendesah pelan setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia berhenti mengatakan kata-kata lainnya. Aula itu menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke Aula Jiwa untuk sementara waktu. Sun Er menghela napas lega dalam hatinya saat mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiao Yan gege, tenanglah. Tuan Yao Chen bukanlah Douzun biasa. Aula Jiwa tidak akan mengambil nyawanya begitu saja. Begitu aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika aku menerima berita apapun, aku akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Xiao Yan mengangguk pelan. Karena saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menyelamatkan Yao Lao, ia harus mempersiapkan diri untuk masalah pertemuan pil di Menara Pil. Jika ia mampu memperoleh 3.000 api terbakar, kekuatannya pasti akan meningkat. Pada saat itu, ia akan mampu melawan para ahli di level Binghi. Begitu itu terjadi, ia akan diam-diam mengumpulkan para pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa dalam 1 kali percobaan. Adapun ayahnya, Xiao Zhan. Mata Xiao Yan sedikit meredup saat ia memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Zhan menghilang saat itu, tidak ada kabar tentangnya. Jika bukan karena titik cahaya jiwa pada giok dewa kuno Toushi yang masih ada, kemungkinan besar bahkan Xiao Yan akan mengira bahwa Xiao Zhan telah dibunuh oleh Aula Jiwa. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa berita tentang ayah dari mulut King Hai. Jari Xiao Yan mengusap cincin di jarinya. Ekspresi serius tiba-tiba melintas di matanya. Sebagai tetua terhormat dari Hall of Souls, kemungkinan besar King Hai mengetahui banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu berdasarkan prasyarat bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, 3.000 api terbakar. Aku akan mendapatkanmu.